Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang ulumul hadis sebagai tugas pengganti midtest. Nama Wafika Ziza, NIM 026, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, apa itu ingkar sunnah? Ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Menurut bahasa artinya menolak atau mengingkari. Berasal dari kata kerja antara angkara yungkiru, sedangkan sunnah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Suatu tradisi yang sudah dibiasakan dinamai sunnah meskipun tidak baik. Secara definisi, ingkar sunnah dapat diartikan sebagai suatu nama atau aliran atau suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sebagai sumber dalam syariat Islam. Jadi bisa dikatakan ingkar sunnah adalah gerakan yang ada di kalangan umat Islam yang tidak atau enggan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Ada juga yang menyebutkan ingkar sunnah dengan mungkir sunnah. Jadi ingkar sunnah adalah kelompok dari kalangan umat Islam yang menolak otoritas dan kebenaran sunnah sebagai hukum atau sumber ajaran Islam. Pertanyaan kedua, Imam Syafi'i pernah membagi mereka ke dalam 3 kelompok. Sebutkan ketiga kelompok itu. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW. Yang kedua yaitu kelompok yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga yaitu kelompok yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Oke, yang ketiga, siapa tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern akhir abad ke-19 dan ke-20 yang terkenal pada saat itu? Tokoh-tokoh kelompok ingkar sunnah modern yang pertama yaitu Taufik Siddiq. Beliau wafat pada tahun 1920 yang berasal dari Mesir. Yang kedua yaitu Ghulam Ahmad Parvez yang berasal dari India. Yang ketiga yaitu Rashad Khalifah yang kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu Qasim Ahmad, mantan ketua Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Selanjutnya yaitu sejarah periodisasi hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Pertanyaan selanjutnya, kalangan sahabat sangat berhati-hati dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Mengapa demikian? Karena hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga kemurnian Al-Quran agar tidak bercampur baurkan dengan hadis, dan juga untuk menjaga orisinalitas hadis itu sendiri. Pertanyaan kelima, bagaimana sejarah hadis pada masa Nabi Muhammad SAW? Lahirnya hadis adalah adanya interaksi Rasulullah sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan para sahabat atau umat lainnya, atau dengan kata lain dalam rangka penyampaian risalah, dan juga karena adanya persoalan hidup yang dihadapi oleh umat dan dibutuhkan solusi atau jalan pemecahannya dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana caranya yaitu cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah tersebut, yaitu ataupun cara para sahabat menerima, mendengar dari orang yang
mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar perhatian para sahabat pada saat itu sampai ada yang rela menempuh jarak jauh untuk bertanya kepada beliau mengenai hukum syara dan kemudian kembali untuk menyebarkan apa yang ia tanyakan tanpa ada yang dia sia-siakan. Adapun materi selanjutnya yaitu pengertian sejarah perkembangan dan cabang-cabang ulumul hadis. Pertanyaan selanjutnya, apa itu ulumul hadis? Ulumul hadis terdiri atas dua kata, yaitu ulum dan al-hadis, di mana kata ulum ini dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata ilmu, yang bisa diartikan sebagai ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat Nabi. Dari definisi keduanya dapat disimpulkan bahwa ulumul hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Selanjutnya pertanyaan ke-7, bagaimana sejarah perkembangan ulumul hadis? Pada dasarnya penulisan ilmu hadis dimulai sejak pada abad kedua Hijriah. Sejarah perkembangan dari masa Nabi Muhammad SAW telah ada dasar-dasar ilmu hadis, serta masa Nabi masih hidup penulisan hadis dilarang keras oleh Nabi. Karena Nabi mengkhawatirkan bahwasannya hadis akan bercampur dengan Al-Quran. Pada masa para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal dan masa Utsman tahap kedua, dan pada masa sahabat ilmu hadis timbul secara lisan atau secara eksplisit, dan pada masa tabi'in yaitu pada abad keempat Hijriah telah timbul secara tertulis, tetapi belum berpisah dengan ilmu lainnya. Pada masa tabi'in ini ilmu hadis telah timbul secara berpisah dengan ilmu-ilmu lain, tetapi belum menyatu. Sedangkan pada masa setelah tabi'in ilmu hadis hadir terdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Ada 8 cabang-cabang ulumul hadis. Jelaskan cabang-cabang ulumul hadis tersebut. Yang pertama yaitu ilmu rijal al-hadis, di mana ilmu ini membahas perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Yang kedua yaitu ilmu al-jar al-ta'dil, yaitu di mana ilmu yang menerangkan tentang hal cacat yang dihadapkan pada perawi dan tentang pentadilannya atau memandang adil para perawi dan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Maksudnya al-jar atau cacat yaitu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sifat buruk atau sifat jelek yang melekat pada periwayatan hadis seperti pembohong dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu fanil mubahat, di mana ilmu ini merupakan ilmu yang mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Yang keempat yaitu ilmu muktayil al-hadis. Ilmu ini membahas hadis-hadis secara lahiriah dan lahiriah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima dengan syarat. Yang kelima yaitu ilmu hadis, ilmu lail hadis. Ilmu lail hadis ini yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis.
Selanjutnya yaitu ilmu gharibul hadis, di mana ilmu ini membahas tentang makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar atau yang sulit diketahui atau dipahami oleh maknanya. Selanjutnya itu ilmu asbab wurud al-hadis. Ilmu ini menjelaskan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi SAW menuturkan kata-kata itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ilmu mustalah ahli hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.